Pemirsa, saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Ambutan. SMP Negeri 1 Ambutan adalah sekolah yang berdiri pada tahun 1977. Setelah berhasil mengikuti program Sekolah Dwiata tingkat kabupaten, disusul dengan tingkat provinsi pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini, SMP Negeri 1 Ambutan sedang mengikuti program Dwiata tingkat nasional. Kita ingin tahu apa dan bagaimana program Sekolah Dwiata ini. Yuk kita tanya-tanya sama Ibu Sri Rahayu, selaku Kepala Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ambutan. Berikut ini liputannya. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Kita tahu sekolah kita mengikuti program Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Ya. Menurut Ibu, apa sebenarnya definisi Sekolah Adiwiyata itu? Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang indah, bersih, sehat, dan nyaman. Menurut saya seperti itu. Pokoknya menyenangkan lah dalam segala hal. Gitu. Sejak kapan dimulai program Adiwiyata ini? Insya Allah mulai tahun 2013. Ada berapa aspek sasaran kerja pelaksanaan program Adiwiyata sekolah? Aspek sasaran Adiwiyata itu ada 5 yang disebut atau disingkat dengan SKAM. S-nya sendiri sampah, kemudian E-nya energi, kemudian K-nya keanekaragaman hayati, kemudian A-nya air, dan yang terakhir M-nya itu makanan dan minuman. Bagaimana proses pelaksanaan aspek itu? Pelaksanaan aspek itu kami bagi dengan pokja-pokja, kelompok kerja. Jadi dari pihak guru juga ada pokja sampah, pokja kehati, keanekaragaman hayati, air, dan sebagainya, juga dari siswa juga ada. Jadi kami bagi tugas biar semuanya rampung. Apa yang harus dipersiapkan dalam rangka mencapai program Adiwiyata sekolah Adiwiyata? Yang dipersiapkan pertama kali adalah makro Excel. Makro Excel itu dokumen-dokumen yang harus dikirimkan kalau ke nasional ya ke Jakarta, kalau Jawa Timur ya ke Surabaya. Yang pertama RPP dari Bapak Ibu Guru, LKS-nya, dan juga hasil karya siswa dari pembelajaran. Mengapa program Adiwiyata perlu dilaksanakan? Karena program ini sangat bagus, karena program ini ikut serta melestarikan bumi kita yang sekarang mulai rusak. Jadi program Adiwiyata ini mendidik generasi muda, terutama siswa, agar peduli lingkungan. Gitu. Menurut Ibu, apa perlu setiap sekolah menerapkan program Sekolah Adiwiyata? Saya perlu, sangat perlu sekali. Karena kenapa? Seperti kita lihat sekarang lingkungan mulai rusak, hutan-hutan gundul, banjir di mana-mana, kemudian longsor dan bencana-bencana yang lain. Hal itu karena kenapa? Lingkungannya sudah rusak. Nah, dengan adanya Adiwiyata ini lingkungan nanti diperbaiki, karena di program lingkungan itu yang pertama melestarikan, kemudian mengupayakan agar tidak rusak, kemudian yang terakhir yaitu mengupayakan agar tidak terjadi pencemaran di lingkungan tersebut, sehingga bumi lama-kelamaan diharapkan pulih kembali seperti sedia kala. Di mana saja tempat atau area yang akan dibersihkan dan ditata untuk penilaian Adiwiyata kelak? Di semua sudut, mulai dari sebelah barat sekolah, mulai dari luar pagar, dalam pagar, semua ruang-ruang kelas, atas bawah sampai semuanya itu, semua aspek itu harus bersih dan hijau. Siapa saja yang harus terlibat pada program itu? Semuanya, guru, tata usaha, ya siswanya, semuanya harus, karena program ini bukan hanya untuk siswa saja, tetapi kita yang sudah dewasa dulu waktu sekolah Dada Adiwiyata juga diajarin beradiwiyata. Jadi semua unsur yang ada di sekolah ini
Apa yang harus dilakukan oleh guru dan siswa berkaitan dengan kurikulum sesuai dengan program sekolah Adiwiyata? Yang dilakukan guru itu yaitu membuat RPP di mana di dalamnya itu ada penerapan dari konsep Adiwiyata. Kemudian di pembelajarnya itu bisa langsung aplikasi ke lapangan, misalnya di bahasa Indonesia ada pelajaran puisi. Jadi puisinya itu tentang lingkungan, tentang kerusakan lingkungan dan sebagainya. Kalau misalnya di matematika ada mengukur volume suatu benda, nanti mengukur volume sampah seperti itu. Kalau di TIK misalnya penghematan energinya, kemudian sampah-sampah dari misalnya sisa mesin print out itu, kertas-kertas itu gimana dimanfaatkan kembali seperti itu. Ya semua pelajaran insya Allah sudah terintegrasi di dalam RPP itu. Apa hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya program Adiwiyata? Hambatannya ya masih ada yang kurang peduli dengan kegiatan itu. Jadi istilahnya kalau sudah kurang peduli, ya kurang mendukung. Masih misalnya yang lain kerja, ada yang santai-santai, bahkan ada yang cuek, ada yang itu. Jadi kendala-kendala itu belum kompak 100% dan belum peduli 100%. Manfaat apa saja dari program Adiwiyata ini? Manfaatnya sangat banyak ya. Yang pertama seperti kita rasakan sekarang sekolah kita sudah bersih, sudah banyak tanamannya, dan makan minumnya juga sudah mulai sehat, tidak ada 5P-nya dan lain-lain. Bolehkah saya untuk mengantarkan kami untuk melihat lingkungan sekolah ini? Oh boleh. Mari silakan. Ya, ini kan juga tanamannya tamannya juga sudah banyak tumbuhannya yang dulunya gundul, sekarang sudah mulai banyak tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh siswa-siswa beserta wali kelas. Yuk. Apa harapan Ibu ke depannya mengenai program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 1 Omutan? Harapannya kita semua kompak, kita semua peduli sehingga program Adiwiyata ini menjadi bekal kita ke anak cucu kita, sehingga bumi ini tetap lestari dan semakin panjang umurnya, semakin asri, tidak ada bencana, sehingga kita semuanya sehat dan selamat. Terima kasih Ibu Sri Rahayu telah meluangkan waktunya untuk berwawancara bersama saya di sini. Ya. Saya harapkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih. Dan Amin. lebih sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bu. Iya, amin. Terima kasih. Ya, itulah wawancara singkat saya dengan Ibu Sri Rahayu. Berikut ini rekan saya akan mewawancarai seorang siswa yang ikut terlibat dalam program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Omutan ini. Berikut ini liputannya. Saya Alisa, saya akan bertanya-tanya pada salah satu siswa SMP Negeri 1 Omutan mengenai program Adiwiyata ini. Permisi. Boleh saya tahu sebentar? Bagaimana pendapat kamu tentang sekolah Adiwiyata yang diterapkan pada sekolah ini? Saya sangat senang karena tidak setiap sekolah menerapkan sekolah Adiwiyata. Saya bisa mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan, membuang sampah yang benar, dan lain-lain. Selain itu, saya bisa memanfaatkan sampah plastik atau botol untuk dijadikan sebuah hiasan baru seperti vas bunga, taplak meja, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya lebih mencintai lingkungan hidup baik di dalam sekolah, di rakyat, dan di masyarakat luas.
Bagaimana sikap kamu jika melihat temanmu merusak lingkungan sekolah? Apa yang harus dilakukan? Sebagai siswa yang peduli terhadap lingkungan, pastinya saya akan menegur orang tersebut. Sekian dari laporan saya. Terima kasih.